Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Misteri Desa Kalisoro yang memasuki part yang kelima ya teman-teman. Jadi ini merupakan kelanjutan dari part-part yang sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan juga paham alur kisahnya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Maaf untuk keterlambatan upload ya teman-teman. Cerita ini masih tetap ditulis oleh Mas Andi Yuda, nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Beberapa jam sebelumnya, sinar matahari yang terik terlihat menembus lebatnya dedaunan pohon di sekitar pos jaga. Siang itu suasana sekitar pos masih saja sepi seperti biasanya, terlebih bahwa malam nanti adalah malam satu suro, di mana masih banyak masyarakat yang percaya malam itu adalah malam di mana dedemit berkentayangan, sehingga bisa dipastikan tidak ada orang ataupun tidak akan ada seorang pun yang mendaki malam ini. Mas Bagas sang penjaga nampak sedang mengisap rokok, minum kopi dan mengunyah gorengan bersama Ari rekannya. Mereka sedang berdiskusi apakah lebih baik menutup jalur pendakian siang itu juga. Di luar, di samping pos jaga, terlihat Mbah Broto yang juga sedang merokok. Itu posnya, sudah dekat. Terdengar suara berisik dari arah jalur pendakian. Mas Bagas, seorang memanggil-manggil pada kala itu. Mas Bagas, tolong. Mas Bagas segera meletakkan rokoknya di asbak dan bergegas keluar pos, diikuti oleh Ari sambil mengunyah gorengan. Iya, siapa? Mas Bagas mencoba melihat ke arah jalur pendakian yang tertutupi semak dan dedaunan. Tolong mas, terlihat pasangan tua bergegas turun dengan seikat kayu dan ranting kering di punggung. Mereka adalah warga sekitar yang biasa naik untuk mencari kayu bakar. Oh kalian, kenapa? Mas Bagas tidak meneruskan kalimatnya ketika ia melihat pasangan itu menarik tangan seorang perempuan muda. Mereka berjalan bergegas menuruni jalur dan berhenti di dekat portal. Ini. Mas Bagus pun menatap wajah si gadis yang nampak lusuh dan penuh debu. Beberapa helai daun cemara tersangkut di rambut panjangnya. Mas Bagas pun diam sejenak, sebab ia merasa sedikit familiar dengan gadis itu. Kamu gak apa-apa mbak? Ari mencoba bertanya. Gadis itu hanya diam, menatap lurus entah kemana. Aku menemukan gadis ini sedang duduk di tepi jalur pendakian, ujar si ibu tua sambil mengamatinya. Tak pikir demit mas, wong ada di tengah alas sendirian, nanti malam satu suruh juga kan? Terus aku coba ajak bicara, si bapak tua menambahkan, tapi tidak jawab apa-apa. Namamu siapa? Mas Bagas mencoba menggali informasi. Namun gadis itu tidak bergeming, masih dia mematung. Aduh, susah ini kayaknya kesambet. Ari menggaruk kepalanya. Ia pun beralih pada pasangan tua itu. Biar kami urus dia, kalian pulang saja. Mas Bagas terus mencoba mengajaknya berbicara. Ia juga mencoba mengingat-ingat siapa gadis itu. Sementara Ari menuju pos untuk melihat catatan buku pendakian. Loh, itu kan Babroto yang sedari tadi bergelung sarung di tepi pos segera berdiri. Ia menajamkan matanya ke arah si gadis. Benar, tidak salah lagi. Ia tidak mungkin lupa dengan gadis berkalung permata samrut itu.
Gadis bernama Dita itu adalah salah satu dari rombongan yang hendak mendaki kemarin lusa petang. Dita yang sedari tadi mematung, hanya melirik lekat ke arah Mbah Broto yang berjalan mendekatinya. "Gimana ini, Mbah?" "Dia nggak bisa diajak bicara," ujar Mas Bagas. "Kamu..." Dita tiba-tiba saja berbicara saat melihat Mbah Broto berdiri di dekatnya. Ia berbicara menggunakan bahasa Jawa Kromo. Sikap tubuhnya juga tiba-tiba berubah. "Kamu tahu siapa aku?" Mbah Broto menautkan alis sejenak, lalu kemudian ia mengatupkan kedua tangan di dahinya saat ia sadar tengah berbicara dengan siapa. "Maafkan saya tidak segera mengenali panjenengan." Mbah Broto mengangguk penuh sopan. Ia pun merentangkan tangannya ke arah pos, meminta Dita berjalan ke dalam ruangan. Mas Bagas dan juga Ari saling berpandangan kebingungan. Mereka berdiri di luar pos, mengamati penuh tanda tanya. "Siapa sih gadis itu?" tanya Ari. Mas Bagas juga sama tidak tahunya. Namun entah kenapa ada sesuatu yang membuatnya sedikit merinding dengan Dita. Di dalam, Dita duduk di kursi dengan begitu anggun. Kedua tangannya sedakap di kedua paha. Sikap tubuhnya juga menunjukkan bahwa ia adalah orang yang elegan. Sementara Mbah Broto duduk bersila di lantai, nampak begitu segan dengan Dita. Beberapa lamanya mereka berbincang menggunakan bahasa Jawa yang sangat sopan. "Baiklah, aku harus pergi," ujar Dita. Ia tersenyum ke arah Mbah Broto. Mbah Broto berdiri dan mengangguk. Ia menatap Dita dan memejamkan mata beberapa lama. Dita kembali membuka mata. Ia menarik nafas panjang, mengerjapkan mata mengamati sekitarnya. "Ini aku di mana?" Plak! Tiba-tiba saja Mbah Broto menampar Dita. "Hei, Mbah!" Mas Bagas dan Ari bergegas menuju ke dalam pos. Tentu saja mereka semakin bingung ketika melihat Mbah Broto berubah sikap. "Apa-apaan?" Dita mengernyitkan wajahnya sedikit marah. "Kenapa kau mengacuhkan laranganku?" Mbah Broto menatap tajam ke arah Dita. Ia nampak lebih marah. Apa maksudnya?" "Kamu dan teman-temanmu itu pergi ke Kalisodo, kan?" "Siapa namamu?" Mas Bagas menyodorkan segelas teh panas kepada Dita. "Dita." Dita meniup kepulan uap panas dari permukaan gelas. "Kak Dita Nareswari." Mbah Broto melirik sekilas ketika ia mendengar nama lengkap Dita. Ari menyusuri nama di buku catatan pendakian untuk menemukan semua anggota kelompoknya. "Apa benar kamu ke Kalisodo?" Mas Bagas berdiri melipat lengan, menatap tajam ke arah Dita. "Bukannya kalian izin untuk melakukan pendakian ke puncak?" "Benar kamu ke Kalisodo?" Mas Bagas mengulangi pertanyaan. Dita menyisip tehnya sambil mengangguk pelan penuh gugup. "Bukankah aku sudah bilang bahwa kalian tidak boleh ke sana?" Mbah Broto nampak emosi. "Apalagi sekarang bulan Suro, kalian membawa celaka kepada diri kalian sendiri." "Sebenarnya ada apa ini?" Dita meletakkan gelas tehnya di meja. "Kenapa tiba-tiba aku ada di sini?" Mas Bagas dan juga Ari menoleh kepada Mbah Broto. Kelihatannya mereka juga belum mengerti yang terjadi. Mbah Broto menyisipkan sebatang kretek di mulut. Lalu ia menyulut dan juga mengebus asap putih panjang. "Dari mana aku mulai cerita?" Dita, Mas Bagas dan juga Ari hanya dia memandang lekat ke arah Mbah Broto. Mereka menahan napas menunggunya berbicara. "Kalian tahu apa itu moksa?" Mbah Broto memberikan sebuah pertanyaan. Orang yang bersemedi selama bertahun-tahun lalu wujudnya menghilang itu. Mas Bagas mencoba menebak. Dita yang juga sedikit paham karena pernah membaca buku milik dia menjawab, "Keadaan di mana seseorang melepas semua ikatan dunia
agar terlepas ataupun terbebas dari lingkaran samsara. Mbah Broto tersenyum mengangguk. Jawaban saling melengkapi. Zaman dahulu, para Brahmana melakukan samadhi bermeditasi sambil melakukan upawasa puasa, menahan diri dari semua hal-hal yang bersifat duniawi. Itu bertujuan agar para pelakunya mendapat kesempurnaan, pencerahan jiwa, sehingga lepas dari lingkaran reinkarnasi. Raga para praktisi samadhi perlahan-lahan akan mengecil dan menghilang, dan bersatu dalam nirvana bersama para dewa. Dalam prosesnya banyak sekali yang mengalami kegagalan di tengah jalan. Tubuh-tubuh yang mengecil dan gagal moksa ini menjadi apa yang disebut dengan jenglot. Jenglot? Emang beneran ada, Selotok Ari? Diam aja deh, dengerin dulu. Mas Bagas benar-benar gusar. Para kesatria dan juga Waisya juga ingin menuju moksa. Banyak yang mencoba melakukan samadhi. Namun jika para Brahmana saja banyak yang gagal, apalagi kaum mereka, melepaskan ikatan nafsu dunia itu sangat sulit. Akhirnya kaum kesatria dan Waisya mencari jalan lain untuk melakukan itu. Di saat para Brahmana melepaskan ikatan dengan upawasa, menahan diri dari semua nafsu, maka para kesatria dan Waisya melakukan hal yang sebaliknya. Mereka memuja Dewi Kali, perwujudan kemarahan dan juga kematian, dan melakukan semua pantangan yang ada. Mereka menjadi penganut Bhairawa Tantra. Maksudnya bagaimana? Ari nampak tidak paham. Lakukan semua hal itu sebanyak-banyaknya. Umbar semua nafsumu terhadap makanan, minuman, dan seksualitas. Menarilah seperti orang gila. Mereka melakukan pengorbanan manusia. Mereka juga mengkonsumsi tanaman candu untuk memutus logika mereka. Memang benar warga Kalisodo akan melakukan ritual pengorbanan manusia malam ini. Mas Bagas nampak masih skeptis. Di tahun 90-an begini, di Jawa, Mbah Broto hanya diam menatap Dita yang sedang bersiap-siap. Terserah sampean kalau nggak percaya. Maksudku, bukannya beberapa warga Kalisodo rutin turun gunung menjual hasil panen mereka ke kota. Kalau mereka sebegitu berbahaya, kenapa Mbah tidak melakukan apapun? Mas Bagas masih mengajak berbicara. Sebagai penanggung Raja Beskorowolu, tugasku adalah menjaga dan mengawasi mereka, bukan membantai. Mbah Broto mematikan puntung kreteknya. Dan setelah beberapa tahun aku bekerja di pos jaga, Mbah tidak pernah cerita apapun mengenai hal itu kepadaku. Mas Bagas nampak tidak terima. Untuk apa? Bahkan setelah aku cerita tadi, sampean pun masih agak sulit percaya kan? Mbah Broto terkekeh. Mas Bagas terdiam membenarkan ucapan Mbah Broto. Ia lalu beralih kepada Dita. Lalu kamu mau ngapain, Dita? Mau ngapain itu? Dita menaikkan resleting jaketnya. Aku harus kembali ke sana. Aku harus selamatkan teman-temanku. Dan memangnya apa yang bisa kamu lakukan sendirian? Mas Bagas mengingatkan Dita. Kita bisa minta bantuan warga. Atau polisi mungkin? Dita mengangkat bahu. Yang pasti, aku nggak bisa biarin timku di sana dalam bahaya. Mas Bagas tersenyum. Dan apakah Mbah mau bantu aku? Kelihatannya Mbah sangat paham dengan Kalisodo. Dita berjongkok di sebelah Mbah Broto. Mbah Broto menatap wajah Dita sejenak, lalu kemudian mengangguk. Sebagai pemilik kalung Beskorowolu dan penerus darah bangsawan Singosari, kamu adalah pemimpin para Bayangkara. Aku tidak menolak permintaanmu. Rasanya bukan kebetulan bahwa aku dan kamu juga Kalisodo bertemu di satu titik ini. Mbah Broto tertawa. Matur nuwun. Dita tersenyum senang. Ia tidak peduli bahwa dirinya adalah keturunan Singosari atau bukan. Yang pasti ia senang mendapat bantuan. Kemudian Dita berbalik kepada Mas Bagas. Di mana kantor polisi terdekat? Tanya Dita. Ceklek. Ari menutup pintu ruang pos jaga.
Ia dan juga Mas Bagas berjalan mendekat dan ikut berjongkok di dekat Dita. Dita nampak kebingungan saat Mas Bagas meraih dompet di belakang celananya. Ia pun mengeluarkan sesuatu dan memperlihatkannya kepada Dita dan juga Mbak Broto. Dita sedikit terkejut saat melihat sebuah kartu kecil berlaminating dengan tulisan Sersan 2 Bagas. Pada tahun 92, Matra Kepolisian masih tergabung dalam angkatan bersenjata, sehingga dalam sistem kepangkatannya sama dengan militer. Kami berdua adalah anggota Intel Polsek Tretes. Kami sedang menyelidiki kasus hilangnya warga sekitar secara berantai beberapa tahun ini. Mas Bagas tersenyum kepada Mbah Broto dan Dita. Sebenarnya kami sudah curiga dengan Kalisodo, dan kami sudah beberapa kali berkunjung ke sana, tapi kami tidak pernah menemukan bukti apapun. Ari menambahkan, kami pun pernah mencoba menyelidiki saat pelaksanaan upacara adat, namun kami selalu seolah tersesat di sana. Mungkin dengan bantuan kalian, kali ini kami bisa mendapatkan sesuatu. Mas Bagas memasukkan kembali kartu anggotanya ke dalam dompet. Walaupun sekali lagi, aku masih kurang percaya dengan cerita Mbah, tapi petunjuk sekecil apapun akan sangat membantu. Dan sampean nggak pernah ngasih tahu kalau sebenarnya adalah polisi. Raut wajah Mbak Broto nampak sedikit kecut. Kalau aku kasih tahu pun, Mbah mana percaya. Mas Bagas membalas ucapan Mbah Broto dengan sedikit terkekeh. Dita tersenyum lebar, ini sangat di luar dugaannya. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Mas Bagas memandangi Dita sejenak. Tidak, ada sesuatu yang harus aku lakukan dulu. Seseorang berjalan mendekati pos jaga dengan memanggul sebuah tas carrier besar di punggungnya. Beberapa kali ia memperhatikan keadaan sekitarnya hanya untuk memastikan tidak ada orang di area itu. Siang dan orang itu melakukan gerakan hormat kepada Mas Bagas. Mas Bagas hanya mengangguk memintanya masuk ke dalam pos jaga. Orang itu menatap tajam ke arah Dita dan Mbah Broto yang menunggu di ruangan. Tak apa Bim, Mas Bagas menepuk pundak orang itu. Mereka adalah aset kita. Baiklah, ujarnya. Kemudian memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Bimo, anggota tim Mas Bagas. Bimo pun meletakkan carrier-nya di lantai. Ia membuka resleting utamanya dan menarik keluar 3 tas selempang hitam panjang. Ia juga mengeluarkan beberapa buah senter. Berapa kotak yang kamu bawa? Adi meraih salah satu tas hitam itu. Ia membuka sedikit dan memeriksa isi di dalamnya. Masing-masing tas ada 3, ujar Bimo sambil membagi perlengkapan. Aku tidak bisa membawa lebih karena akan menyulitkan untuk mengeluarkannya dari markas. Aku rasa sudah cukup. Mas Bagas mengangguk. Ia sendiri mengambil sebuah tas berukuran kecil. Lagi pula yang kita hadapi hanyalah warga desa. Belum tentu kita memerlukannya. Kita hanya perlu menutup portal jalur pendakian. Aku rasa hari ini tidak akan ada orang yang mendaki. Ari membereskan semua perlengkapan. Ya sudah, aku menitip pesan kepada Pak RT bahwa jalur ditutup sementara. Ya udah oke. Sahut Mas Bagas mengamati jam tangannya dan keluar jendela. Ia kemudian beralih kepada semua orang yang ada dalam ruangan itu. Kita masih punya 4 jam sebelum matahari tenggelam. Kita harus melewati medan menanjak di jalur pendakian. Dengan berjalan agak cepat, semoga kita bisa sampai sebelum terlambat. Apa kalian sanggup? Tanya Mas Bagas kepada Dita dan Mbah Broto. Entah motivasi apa yang ada dalam dirinya, namun Dita tahu bahwa ia sanggup. Terlebih ini menyangkut keselamatan rekan tim jurnalisnya. Iya, aku sanggup, jawab Dita dengan singkat. Mbah Broto sendiri hanya tersenyum mengiyakan.
Mas Bagas mengangguk sambil menarik napas panjang. Ia memasang tas kecil itu di pinggang di balik jaket gunungnya. Ayo berangkat. Mas Bagas menapaki jalur menanjak berbatu. Mereka telah melewati pos 1 lebih cepat dari biasanya. Ari dan juga Bimo juga dengan cekatan mengikuti Mas Bagas. Sebagai anggota Polri, mereka sudah terlatih melakukan lintas alam sehingga tidak mengalami hambatan untuk melintasi jalur. Sialan, barang baru ini enak sekali dibawa nanjak. Ari berseru dengan senang sambil memegangi tas hitam di punggungnya. Ini sih kayak nggak bawa apa-apa. Ya kali ini beratnya cuma separuh, timbal Bimo. Memang jika dibandingkan dengan senapan M1 yang garan yang biasa mereka pakai, senjata ini terbilang sangat ringan. M1 adalah senapan berbahan kayu era Perang Dunia II yang menjadi senjata standar polisi dengan bobot 6 kg. Mas Bagas tidak menggubris keduanya. Ia lebih fokus kepada Dita dan Mbak Broto yang berjalan di depan, terutama Dita karena sempat berjalan menuruni lereng sendirian siang tadi. Kamu masih kuat, Dit? Tanya Mas Bagas. Iya. Dita mencengkram batang cemara lalu menarik dirinya naik. Ia nampaknya mampu mengimbangi ritme pergerakan para laki-laki yang mendaki bersamanya. Keringat membasahi kening dan napasnya juga terengah. Namun entah kenapa ia tidak merasa capek atau pusing. Mungkin karena saat ini ia tidak membawa ransel berat, atau karena ia memiliki motif kuat. Ya entahlah, yang pasti Dita ingin segera sampai ke Kalisodo. Begitupun Mbak Broto, pria tua kurus berkemul sarung itu dengan mudahnya bergerak menggunakan sendal jepit. Kretek di mulutnya tidak henti mengumpulkan asap di sepanjang jalur. Gerakannya bahkan lebih gesit ketimbang para anggota polisi yang masih muda itu. Kelima orang itu mendaki membelah lebatnya hutan yang masih rimba itu. Jalan tanah berbatu seolah tidak menghambat pergerakan tim. Mas Bagas terus berjalan sambil mengamati jam di tangannya. Ia harus mengatur ritme pergerakan. Terlalu cepat akan membuat mereka lelah di tengah jalan. Yang mereka butuhkan adalah endurance untuk berjalan jauh selama berjam-jam. Matahari mulai tergelincir ke barat saat mereka telah meninggalkan pos 2 jauh di belakang. Mbak Broto yang berjalan paling depan beberapa kali memperhatikan ciri-ciri di sekitar. Itu dia. Mbak Broto menunjuk sebuah persimpangan kecil yang tertutup 2 pohon besar. 5 orang itu berhenti sejenak di dekat jalan yang tertutupi rumput tinggi itu. Akhirnya, Dita pun kemudian tersenyum dengan napas memburu. Ia nampak senang bisa sampai di persimpangan ini lebih cepat dari perkiraan. Ia memandangi jalur kecil yang dipagari pepohonan cemara tinggi di kanan kirinya. Di sana, di ujung jalan ini ada teman-temannya, dan mereka tidak tahu bahwa saat ini bahaya mengincar. Mas Bagas berkacak pinggang, mengatur napasnya sambil memandangi satu persatu wajah timnya. Mau istirahat sejenak, tawarnya. Tidak ada yang menjawab. Wajah mereka nampak serius, walaupun tidak bisa menyembunyikan kelelahan. Dari sini jalannya agak landai. Kita bisa berjalan lebih santai ketimbang tadi. Mas Bagas menuju ke arah jalur Kalisodo. Ia memandangi langit barat yang mulai berwarna kekuningan. Sudah jam 5 lebih. Kalisodo masih 2 jam lagi. Ayo, Mas Bagas dan juga yang lain segera berjalan masuk menuju jalan memisah itu. Hampir 20 menit mereka berjalan cepat menembus rumput ilalang setinggi lutut. Pepohonan cemara di kanan kiri mereka itu membuat sinar matahari tidak mampu menembus area lantai hutan itu, sehingga suasana menjadi lebih gelap. Suara senter yang dipegang Dita bergoyang menerangi dedaunan dan juga semak lebat. Ia berjalan terus menuju satu arah.
Perasaan takut memang menyergap dirinya, namun ia terus saja berjalan. Mbak Broto mengekor dalam diam sambil terus mengawasi Dita. Orang tua itu tidak mengerti kenapa Dita malah memaksa masuk hutan ini. Tangannya menggenggam mantap pisau sangkur di balik kemul sarung. Dita histeris terkejut saat beberapa hewan malam berterbangan melewatinya. Senternya hampir jatuh, namun ia berhasil menangkapnya. "Kamu tidak apa-apa?" Mbak Broto hanya berdiri diam di belakang. "Nggak apa-apa, Mbah." Dita tersenyum menyibak rambutnya. Ia berusaha terlihat santai, walau jantungnya masih berdebar tidak karuan. "Apa kita balik saja bersama Mas Bagas dan juga yang lain?" Mbak Broto menunjuk ke arah belakang. "Enggak, kita terus saja." Dita menghela nafas sebelum kembali berjalan menuju entah kemana. Mbak Broto mengangguk, sedikit bingung dengan sikap Dita yang tidak mau berubah. Padahal terlihat sekali kegugupan dalam dirinya, namun entah kenapa ia masih saja bersikuku untuk terus berjalan semakin dalam. Mbak Broto memicingkan matanya, semakin penasaran sebenarnya apa yang ia cari. "Jancuk," Yuda mengumpat, meringis, memegangi bagian samping punggungnya. Seluruh badannya penuh memar dan ngilu, namun tidak ada luka berarti. Lecet-lecet kecil di siku, tangan dan juga bagian lainnya tidak begitu ia rasakan. Baju dan celananya nampak kotor oleh tanah basah. Beruntungnya, ternyata jurang itu tidak separah yang ia kira. Dari atas memang terlihat sangat curam karena tertutup pepohonan dan gelap malam. Jurang itu mungkin setinggi 10-12 meteran. Namun lebih dari separuh ketinggiannya berupa tanah miring berbentuk seperti tanggul. Yuda sempat meluncur bebas beberapa detik sebelum ia menghantam tanah liat basah dan berguling jatuh hingga mencapai dasar. Ia menghantam pohon, semak dan juga bebatuan yang juga menghambat laju jatuhnya. Selama beberapa menit ia terkapar, mengerang di rerumputan basah, merasai nyeri yang luar biasa. Lalu ia teringat bagaimana momen saat dia mendorong jatuh, bagaimana raut wajah sahabat perempuannya itu saat ia membiarkan dirinya ditangkap oleh warga Kalisodo. "Tia," Yuda menyentuh bibirnya yang masih bisa merasakan kecupan sekilas itu. Dengan memaksakan diri, ia memutar badannya dan merangkak bangkit dari situ. Yuda berjalan sedikit pincang sambil berpegangan pada batang besar cemara hutan. Ia sendiri tidak tahu berjalan kemana, sebab di sekitarnya hanya berupa pepohonan. Langit malam yang cerah tidak berawan membuat sinar bulan menerangi lereng Arjuno. Walaupun tanpa penerangan apapun, sedikit banyak ia masih bisa melihat sekitarnya dalam temaram. Ia harus secepatnya kembali menuju Kalisodo. Ia harus kembali untuk Tia, bagaimanapun caranya. Tapi kemana? Ia harus kemana? Yuda memandangi sekeliling mencari tanda apapun yang bisa menunjukkan arah. Lalu tanpa sengaja matanya menangkap sesuatu. Ya, memang saat itu gelap, tapi Yuda seolah bisa melihatnya dengan jelas. Ia melihat sosok perempuan yang berdiri di antara pepohonan tidak jauh darinya. Perempuan yang memakai kemben jarik seperti warga Kalisodo, namun ia mengenakan beberapa perhiasan mencolok dan semacam mahkota kecil di kepalanya. Wajahnya nampak cantik namun sekaligus terkesan dingin. Yuda membeku dengan berbagai pertanyaan di kepala. Apakah dia juga warga Kalisodo yang mengejarnya atau apakah dia manusia? Siapa? Yuda mengangkat kedua tangannya dalam posisi mengepal tinju. "Mau apa kamu?" Perempuan itu hanya tersenyum lalu berbalik menjauhinya. Tunggu!" Yuda berteriak keras. Ia mempercepat langkahnya mengejar sosok itu. Namun anehnya, secepat apapun Yuda mengejar, ia tidak mampu menyusulnya. Padahal perempuan itu hanya berjalan biasa.
Ia juga mengenakan kebun jarik panjang yang seharusnya tidak seleluasa itu untuk bergerak. "Woi, tunggu!" Yuda kembali memanggil. Serak, serak. Yuda refleks berhenti saat mendengar sebuah suara lain terdengar tidak jauh darinya. Itu suara langkah kaki yang menginjak di daunan hutan. Yuda menoleh ke arah perempuan misterius tadi, dan ia telah menghilang. Serak. Yuda menahan napas, menatap ke sebelah sana, di mana suara itu terdengar makin dekat. Lalu tiba-tiba sebuah cahaya kekuningan terang menyorot wajahnya. Yuda mengangkat tangannya menutupi sebagian wajah dari silau yang teramat. Beberapa sosok manusia berjalan keluar dari balik pepohonan. "Mas Yuda," Dita mengambur seketika memeluk erat senior timnya itu. Dita?" Yuda tergagap membalas dekapan Dita. Ia menjadi sangat bingung sekarang kenapa tiba-tiba Dita ada di sini. Lalu siapa kakek yang ada di belakangnya ini? Tapi pertanyaan yang lebih penting, "Kamu gak apa-apa?" "Tentu saja aku gak apa-apa." Dita tersenyum lebar sambil memandangi Yuda dari atas sampai bawah. "Kamu kacau banget, kenapa banyak luka begitu?" "Ini aku, Mas Wahyu sama Mbak Tia mana?" Dita melongok di belakang Yuda, mencari rekan tim lainnya. "Astaga, Tia." Yuda seketika kembali teringat dengan Tia yang berhasil ditangkap Setio dan warga Kalisodo. "Kita harus kembali ke Kalisodo. Tia dalam bahaya." "Iya," sahut Dita dengan cepat. "Aku sudah tahu." "Tahu dari mana?" "Kita tidak usah membuang waktu." Mbak Broto menyela, mengangguk kepada Yuda dan juga Dita. "Sebaiknya kita langsung bergegas ke desa." Dita menggenggam tangan Yuda dan menariknya pergi. "Kita cerita sambil jalan." Tia mengerang pelan, merasai kepalanya yang berputar-putar. Ia membuka mata dan mendapati suasana yang benderang. Dilihatnya api besar membumbung tinggi tidak jauh darinya. Pepohonan di sekitar lapangan seolah bergoyang mengikuti kobaran api. Orang-orang berbaju putih nampak berkerumun di lapangan, menyantap sajian utama mereka. Tia seketika tahu ia sedang ada di mana, lapangan Setra. Tia mencoba bangkit, namun tidak bisa. Ia melihat sosok nenek berambut putih panjang sedang bersimpu di sebelahnya. Nenek itu membawa patok kelapa sambil tersenyum kepadanya. Tia menyadari bahwa si nenek telah memberinya ramuan aneh itu lagi. Ia sepenuhnya sadar dan hanya bisa berbaring, tidak berdaya. Tia bergidik merasai dingin menusuk di punggung dan seluruh badannya. Ia menggerakkan kepalanya sedikit dan baru menyadari bahwa dirinya tengah berbaring di atas meja batu dalam keadaan telanjang tanpa sehelai apapun. Seketika itu juga ia teringat kembali dengan Wahyu yang tewas dibantai dalam kondisi yang sama. Lalu mayatnya menjadi santapan beramai-ramai para warga desa kanibal itu. Tia harus pergi sekarang juga bagaimanapun caranya. Sial. Tia berseru, lemah mencoba bergerak, namun sia-sia. Si nenek berambut panjang itu nampak sedang mengaduk-adukkan jari ke dalam batok kelapanya. "Sudah kubilang, aku ingin kamu juga jadi manten malam ini." Sebuah suara parau terdengar. Mbok Sina berjalan mendekat dari belakang si nenek dengan bibir, wajah, dan pakaian putihnya yang berlumuran darah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, membuat wajahnya yang cantik justru terlihat seperti setan. Di tangannya masih tergenggam parang besar yang dipakai menebas kepala Wahyu tadi. Tia menelan ludah dengan jantung berdebar kencang. "Mau apa kamu?" Mbok Sina tidak menjawab. Ia mengangguk kepada si nenek. Hihihi. Si nenek terkikik sambil meraup sesuatu di dalam batok kelapa. Ia lalu melumurkannya ke perut Tia. "Apa itu?" Gumam Tia Paro merasakan cairan dingin kental yang dibalurkan oleh si nenek. Aroma harum samar menyeruak ke dalam hidung Tia. "Itu semacam minyak wangi kah?" Tangan keriput si nenek
meratakan minyak wangi di seluruh tubuh Tia, memberinya pijatan-pijatan dan usapan lembut, membuatnya sedikit mengerang saat si nenek memijitkan minyak di bagian wajahnya. Para gadis kemanten muncul membawa naman-naman bunga. Mereka bersimpuh di tepi meja batu, lalu menatap bunga dan hiasan lainnya di sekeliling tubuh telanjang Tia. Salah satunya mengalungkan rangkaian daun dan bunga kepadanya. Gadis ini memang pantas menjadi avatar sang dewi. Mbok Sina tersenyum puas melihat kulit Tia yang berkilau karena minyak yang memantulkan cahaya api. Dia sudah siap, si nenek mengangguk sambil beranjak pergi. 4 gadis itu berdiri berjajar di dekat meja batu. Mereka merapikan kain penutup dan selendang di pinggang. Mereka juga saling mengalungkan rangkaian bunga di leher. Mbok Sina melempar kelopak-kelopak bunga ke atas tubuh Tia. Ini sebenarnya ada apa? Tia nampak kebingungan dengan kelakuan orang-orang ini. Lalu terdengar langkah kaki mendekat. Ki Sukmo berjalan sambil membawa piring tembikar dengan asap membumbung, mungkin semacam kemenyan yang dibakar. "Mau apa kamu?" Tia berseru risih karena ada seorang laki-laki yang melihatnya dalam keadaan begini. Ki Sukmo meletakkan piring itu di sebelah Tia, lalu bersendakap sambil memejamkan mata. Mulutnya bergerak-gerak membaca mantra entah apa itu. "Pergilah," ujar Mbok Sina kepada 4 gadis kemanten. Keempatnya mengangguk bersamaan, tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka berjalan dengan kedua tangan menangkup di depan dada. Mereka menuju ke tengah lapangan dan berhenti di dekat api unggun besar. Kesemuanya berdiri mematung sambil membaca mantra yang sama dengan Ki Sukmo. Tia hanya bisa menahan napas saat perlahan puluhan warga laki-laki bermunculan dari dalam kegelapan. Mereka semua berjalan mendekati 4 gadis itu dan berhenti di sekitarnya. Mata mereka semuanya terlihat seperti berkilat kemerahan. Pak Harjo, sang kepala desa, berjalan maju dengan setangkai daun cemara. Ia menepuk-nepuk kepala 4 gadis itu sambil membacakan mantra. Lalu, ia berhenti di hadapan salah satunya. Dengan lembut ia mengurai ikatan selendang di pinggang si gadis. Lalu ia melepaskan keben jariknya, membiarkannya jatuh begitu saja. Pak Harjo membelai bahu dan juga lekuk tubuh telanjang gadis kemanten di hadapannya. Seolah tidak peduli, si gadis tetap berdiri mematung sambil terus membaca mantra. Mbok Sina, istrinya yang berdiri di dekat meja batu, hanya dia memandang ke tengah lapangan dengan tubuh gemetaran. Namun ternyata ia justru tertawa cekikikan. Lalu gerombolan warga laki-laki itu bersama-sama bergerak mengerumuni 4 gadis kemanten yang berdiri tidak bergeming. Tangan mereka terulur bersiap menjamah. "Astaga," Tia berseru, ketakutan menyadari apa yang akan mereka lakukan terhadap para gadis itu. "Kalisodo!" Ki Sukmo tiba-tiba saja berteriak keras mengagetkan Tia, mengingatkannya bahwa situasi dirinya juga tidak sama baiknya. Mbok Sina membungkuk sambil membiringkan kepalanya. Ia menatap dalam wajah Tia, seperti sedang berusaha melihat sesuatu. Lalu ia menghirup dalam aroma tubuh Tia. "Bagaimana?" Ki Sukmo bertanya. Sang dewi sudah bersemayam dalam tubuh gadis ini. Jawab Mbok Sina. "Apa maksud kalian?" "Mohon maaf atas kelancangan abdimu ini, wahai Dewi." Ki Sukmo membungkuk sopan, mengatupkan kedua tangannya. "Abdimu ini hanya ingin menunjukkan bakti kepada Sang Maha Husada. Berkahilah desa kami melalui Ki Sukmo, wahai Makali." Mbok Sina ikut membungkuk dengan parang menyilang di depan dada. "Apa? Kenapa kalian memanggilku Dewi?" Tia tidak melanjutkan kalimatnya. "Anjing!" Ia meronta sekuat tenaga, berusaha menggerakkan tubuhnya. Ia benar-benar ingin pergi sekarang, namun tetap saja ia tidak berdaya.
Dia hanya bisa terbelalak menahan napas saat melihat laki-laki renta di depannya ini mulai melepas pakaian. Mana ada cerita begitu? Bimo berseru tidak percaya. Ini tuh udah tahun 90-an gitu. Udah modern. Kalau nggak ada di sana, kita sendiri juga nggak bakal percaya, sahut Mas Bagas sambil berjalan. Ia telah menceritakan semua hal yang terjadi siang tadi di pos jaga pendakian. Lagi pula ini kan bisa jadi tambahan petunjuk untuk kasus kita. Ari ikut menimpali, dan terbukti kan? Ya juga baru kali ini kan kita bisa menuju Kalisodo tanpa tersesat sedikit pun. Menurut catatan pos, ada 4 orang yang ke Kalisodo bersama Dita. Mas Bagas menyorotkan senternya ke sekeliling, terus mengamati ciri-ciri di sekitar. Kalau benar bahwa ritual adat ini sesuai cerita Mbah Broto, mereka dalam bahaya. Ini sekaligus jadi misi penyelamatan. Karena itu aku menyuruhmu membawa ini. Ari menuju ke arah tas lempang panjang di bahunya. Ketiga orang itu telah melewati ladang dan kebun milik para warga Kalisodo. Mereka bergegas tengah berlari agar cepat sampai, meninggalkan jejak kaki panjang di tanah yang basah. Mas Bagas mengangkat tangannya, memberi tanda untuk berhenti. Mereka berkumpul di bawah pohon besar di dekat danau. Itu Kalisodo. Mas Bagas menuju ke arah sebuah pemukiman kecil yang dikelilingi hutan cemara berbukit. Matikan senter, kita akan menerobos masuk dalam gelap. Menggunakan senter di tempat seperti Kalisodo ini hanya akan membuat mereka ketahuan dari jauh. Karena nyala senter yang terang sangat jelas terlihat dalam gelapnya malam. Bimo menengadah, bulannya sedang penuh, cukup membantu untuk kita bergerak nanti. Ketika polisi itu berjongkok sambil meletakkan tas lempang yang sedari tadi mereka bawa di tanah. Kemudian mereka membuka tas masing-masing. Nah, ini dia. Ari berdecak senang sambil mengelus isi tas tersebut. Akhirnya nyobain juga pakai ini di lapangan. Kalian kelamaan nyamar di pos pendakian. Nggak tahu kan rasanya pakai barang baru? Bimo tertawa sambil membuka kantong-kantong tas lempangnya. Mas Bagas menarik keluar sebocok senjata laras panjang dari dalam tas. Ia membuka lipatan popornya dan kemudian meletakkannya di bahu. Ringan sekali. Nah, kalian pernah pakai M16 kan? Jadi senjata ini tuh. Bimo pun secara ringkas memberi penjelasan mengenai cara pengoperasian senapan SS1 itu. SS1 adalah senapan otomatis yang baru didistribusikan kepada Polsek Tretes. Ia terbuat dari perpaduan bahan logam dan plastik, membuat bobotnya terbilang ringan, hanya sekitar kurang lebih 3 kg. Diproduksi tahun lalu oleh PT Pindad SS1, merupakan senjata buatan dalam negeri yang digunakan sebagai peremajaan senjata anggota ABRI, sebab selama ini kebanyakan mereka masih menggunakan senjata peninggalan perang. Mas Bagas memasang kotak magasin yang berisi 30 butir peluru. Ia juga memasukkan 2 kotak lainnya ke dalam kantong kargo celana. Kemudian sejenak ia memeriksa tas kecil di pinggangnya, semuanya sudah siap. Kita akan nyelonong begitu aja lewat pintu desa itu. Ari menanyakan rencana pergerakan tim atau menerobos hutan di sekitar mereka. Semak dan dedaunan di hutan akan membuat suara yang tidak perlu. Mas Bagas menggeleng. Kita akan masuk melalui pintu desa dan memutar melalui belakang barisan rumah. Bimo dan juga Ari menyimak dengan serius sambil sesekali mengamati medan desa. Kita harus tetap bergerak dalam bayangan, tambahnya. Jangan sampai ketahuan sebelum saatnya. Mengerti, sahut Bimo. Kalian siap? Mas Bagas mengkonfirmasi. Udah, ayo. Serunya memberi aba-aba. 3 orang polisi itu berlari merunduk dengan senjata bersiap di bahu. Mereka membentuk barisan gesit membelah savana di sekitar danau. Cepat, 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 seru Ari setengah berbisik.
Mereka berhenti di sekitar arca Dwarapala. Sebelum merangsek masuk, Mas Bagas ingin memastikan sejenak situasinya dari dekat. Dan cerita pun akan bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ke-6. Nah, kita semakin mendekati akhir dari cerita ini. Bagaimana akhir dari kisah ini di desa kanibal ini yang berada di tahun 90-an? Apakah benar ada atau tidak? Ya, saya sih benar-benar sangat tertarik dengan cerita Mas Andi Yuda ini. Jadi nantikan terus kelanjutan ceritanya agar kalian tahu akhir dari kisah ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga kelanjutan dari channel ini. Cerita ini juga ya teman-teman maksudnya. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan kelanjutan cerita ini tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.